Susu merupakan salah satu produk peternakan yang kaya akan nutrisi. Susu banyak digunakan untuk olahan makanan, minuman, dan juga berbagai macam kosmetik. Namun, dalam 20 tahun terakhir, produksi susu di Indonesia stagnan dan tidak ada peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2019, konsumsi susu di Indonesia mencapai 16,23 kg per kapita. Sementara kebutuhan susu nasional saat ini adalah 4,3 juta ton. Namun, produksi susu segar di Indonesia hanya mampu memenuhi 22% dari kebutuhan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan turunnya produksi susu sapi di Indonesia antara lain yakni pakan yang diberikan baik secara kualitas dan kuantitas yang masih rendah, sistem pemerahan yang digunakan masih dengan cara manual, sistem perkandangan yang digunakan tidak mendukung, dan juga dari faktor sanitasi maupun dari kesehatan ternak sendiri. Saat ini, negara-negara maju seperti Australia dan New Zealand tengah gencar-gencarnya memperjuangkan akses pasar yang bebas, di mana mereka bisa mendapatkan kuota ekspor yang tinggi. Sementara perjuangan Indonesia masih sangat jauh dibandingkan negara-negara tersebut, di mana Indonesia masih bergelut di permasalahan budaya maupun teknologi. Berikut ini kami tampilkan permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi oleh peternak-peternak yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Utami beserta rekan saya Yogi Abdul Ramdan di bawah bimbingan Ibu DRH Dewi Fadilah Fazra MSI. Kami dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dengan bangga mempersembahkan gagasan inovasi kami dengan judul iSense, instalasi alat mesin perah sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan on-farm. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemerahan susu sapi. Kedua, memberikan informasi cara kerja dan juga pengoperasian dari iSense sendiri. Dan yang ketiga adalah sebagai salah satu upaya menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak. Adapun manfaat dari penelitian kami adalah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerahan di kandang. Kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dari pemerahan susu sapi. Dan terakhir, sebagai salah satu inovasi di bidang peternakan Indonesia guna menuju SDGs 2030. Metodologi penulisan yang kami gunakan yaitu studi kepustakaan, di mana pencarian teori yang kami lakukan yaitu dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan judul karya tulis kami. Sedangkan dalam pengolahan data yang kami lakukan yaitu terdiri dari yang pertama, reduksi data. Pada tahap ini dilakukan pengambilan dan pemilihan data yang tidak sesuai atau tidak menunjang kepenulisan. Yang kedua, penyajian data. Pada tahap ini yaitu kegiatan melanjutkan dari reduksi data dan mengorganisir data-data yang telah terpilih sehingga tersusun dalam sebuah paragraf. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu usaha untuk menarik inferensi hasil tahapan dari reduksi data dan penyajian data yang diperkuat dengan teknik triangulasi ahli, teori, dan data lapangan. Berdasarkan data di lapangan, permasalahan peternak sampai hari ini yaitu masih kurangnya kesadaran peternak akan penggunaan teknologi, di mana sebagian besar peternak masih beranggapan bahwa dengan menggunakan teknologi dalam usaha peternakannya akan menambah biaya produksi, dikarenakan harga alat-alat yang digunakan masih relatif mahal sehingga belum bisa dijangkau oleh peternak. Hal ini sebanding dengan kondisi peternak sapi perah saat ini, yaitu yang masih melakukan manajemen pemeliharaan secara tradisional.
Salah satunya yaitu pemerahan secara manual, dikarenakan harga mesin perah saat ini masih relatif mahal. Adapun beberapa kelemahan pemerahan secara manual yaitu memungkinkan susu terkontaminasi, baik itu dari udara, lantai kandang, bahkan dari si pemerah itu sendiri. Dikarenakan kondisi udara yang berada di sekitar kandang tidak dapat terjamin kebersihannya. Selain itu, kondisi kebersihan di sekitar kandang juga menjadi perhatian tersendiri. Berikut dapat kita lihat pada gambar kondisi kandang sebelum dilakukan pemerahan. Meskipun demikian, saat ini sudah ada beberapa peternak yang telah menggunakan mesin perah. Mesin perah yang digunakan yaitu tipe engkol. Namun, mesin perah tipe engkol ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya peternak merasa kesulitan dalam memindahkan mesin perah dari satu sapi ke sapi lain, terutama pada kondisi kandang yang tidak rata. Hal ini menyebabkan peternak harus mengeluarkan tenaga yang lebih dalam memindahkan mesin perah. Selain itu, resiko susu tumpah dapat terjadi ketika pemindahan mesin perah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami berinisiatif menciptakan suatu inovasi teknologi pemerahan. iSign atau Integrated Stay Machine merupakan pengintegrasian mesin perah tipe engkol dengan instalasi yang menggunakan pipa dan dipasang di sepanjang kandang. Berikut merupakan desain iSign. Dapat kita lihat pada gambar mesin perah tipe engkol yang biasanya didorong oleh peternak. Pada inovasi ini, mesin perah disimpan di sisi kandang. Kemudian, mesin disambungkan dengan pipa yang nantinya akan dipasang di sepanjang kandang. Pipa ini berfungsi untuk mengalirkan tekanan dari mesin ke vakum pemerah. Pada pipa yang berada tepat di depan sapi, akan dipasang dengan saluran kran, yang nantinya tekanan akan disalurkan melalui vakum. Kran ini berfungsi untuk membuka saluran ketika sedang dilakukan proses pemerahan. Ketika pemerahan telah selesai, saluran ini akan ditutup, begitupun seterusnya. Kemudian, pada bagian vakum pemerah terdapat dua saluran. Saluran yang pertama yaitu untuk mengalirkan tekanan dari mesin ke vakum, dan saluran kedua berfungsi untuk mengalirkan susu dari vakum ke wadah penampung. Pada iSign, saluran vakum yang berfungsi untuk mengalirkan susu dari vakum ke bak penampung nantinya akan disambungkan dengan pipa bagian B, di mana susu dari vakum akan dialirkan melalui pipa tersebut dan akan bermuara di wadah bak penampung yang disimpan di ujung kandang. Dengan demikian, iSign memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, kinerja peternak akan semakin efektif dan efisien. Yang kedua, pada saat proses pemerahan, peternak bisa melakukan hal lain. Yang ketiga, susu dapat terhindar dari pencemaran. Dan yang keempat, produksi susu dapat meningkat. Dalam pengimplementasiannya, iSign membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan penelitian ini, kami mengambil lokasi di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Mengapa kami mengambil lokasi di daerah tersebut? Karena mayoritas penduduk daerah tersebut bermata pencarian sebagai peternak. Pada tahap pertama, strateginya adalah action, di mana di tahap ini kita akan berfokus pada pengembangan internal dengan tim untuk membentuk iSign menjadi sebuah inovasi yang mudah diaplikasikan oleh peternak. Tahap selanjutnya adalah socialization, di mana di sini kami akan mensosialisasikan konsep iSign tersebut kepada stakeholder yang berada di daerah Pangalengan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menarik dan mendapatkan dukungan dari kalangan masyarakat yang ada di daerah Pangalengan. Selanjutnya adalah tahap trial atau percobaan, di mana di sini kita akan memvalidasi apakah iSign ini mampu diterima oleh masyarakat dan bisa digunakan oleh kalangan masyarakat yang ada di daerah Pangalengan. Dan pada tahap ini juga kita menerima masukan, kritik, dan saran untuk mengembangkan konsep iSign ini menjadi lebih sempurna. Selanjutnya adalah tahap evaluation atau evaluasi. Di sini, kritik, masukan, dan saran yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya akan diakomodir dan didiskusikan dengan 4 stakeholder yang ada di daerah Pangalengan. 4 stakeholder yang ada di daerah Pangalengan tersebut antara lain akademisi, yang kedua adalah pengusaha, yang ketiga adalah
komunitas atau peternak itu sendiri, dan yang terakhir adalah dari pemerintahan. Menurut Alif tahun 1999, ada hubungan yang positif antara nama pemerahan dengan kecepatan dari pemerahan susu sapi sendiri, di mana semakin tinggi kecepatan dan pemerahan maka akan mempengaruhi semakin tinggi pula kualitas dari susu tersebut. Di mana hal ini berlaku untuk pemerahan yang dilakukan secara manual. Mengapa demikian? Karena kekuatan dan kecepatan yang dilakukan ketika pemerahan secara manual sangat terbatas. Ketika peternak memiliki 8 sampai dengan 10 ekor sapi, maka dibutuhkan waktu 8 sampai 10 menit per ekor sapi, sehingga untuk melakukan pemerahan membutuhkan waktu hingga 80 menit. Dari penelitian tersebut, kami menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah Aizen merupakan sebuah konsep pemerahan susu yang dilakukan dengan menggunakan mesin engkol, di mana mesin tersebut telah dimodifikasi sehingga dapat terintegrasi dan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemerahan susu sapi. Dalam pengembangan Aizen sendiri sudah melalui beberapa tahap yang tersusun secara sistematis, sehingga nantinya Aizen sudah bisa diterima oleh berbagai kalangan dan juga telah didukung oleh khalayak luas. Salah satu tujuan dari pengembangan secara sistematis ini adalah agar nantinya mampu memberikan solusi terhadap penerapan teknologi dalam hal pengadaan yang bisa menekan biaya produksi tersebut.